Selamat siang, Pak Dezo. Selamat siang, Andika. Kita sekarang diskusi soal tema, sudah tepatkah Sumbar, cara yang dilakukan Sumbar untuk menanggulangi virus corona yang pada hari ini, angkanya 15 Mei ini hampir mencapai 400. Gubernur bilang bahwa semakin banyak angka, sebenarnya lebih baik, karena pengujian yang dilakukan juga masif. Angka kita itu kalau tidak salah 0,22%, lebih tinggi dari angka nasional. Anda sependapat dengan pernyataan? Jadi, Andika, secara normatif sebenarnya apa yang dilakukan Sumatera Barat dalam hal ini menerapkan PSBB untuk penanganan COVID, terutama pencegahan preventif, itu sudah tepat secara undang-undang. Kenapa? Karena memang Sumatera Barat salah satu daerah atau provinsi di Sumatera Barat yang terjangkit COVID-19 ini. Di mana kita ketahui bahwa di Indonesia posisi Sumatera Barat itu sudah mencapai 10% dari provinsi yang ada. Artinya bisa dikatakan bahwa Sumatera Barat hari ini memang wilayah yang tidak baik untuk kesehatan. Artinya daerah yang tidak cocok, yang tidak layak untuk kesehatan dengan banyaknya jangkitan COVID ini. Dan kemudian secara teori dalam hukum ada ada normatif, kemudian ada empiris. Nah, sekarang persoalannya adalah empirisnya atau hukum pada kenyataannya di tengah masyarakat atau implementasi dari PSBB sendiri di Sumatera Barat. Saya melihat ada banyak keganjilan. Keganjilan ini tidak terlepas dari pelaksanaan PSBB itu sendiri di Sumatera Barat. Baik itu struktur hukumnya atau masyarakat itu sendiri. Jadi saya lihat itu lebih kepada budaya hukum di Sumatera Barat. Artinya rendahnya tingkat kepatuhan di Sumatera Barat. Dan kemudian lemahnya penegakan hukum di Sumatera Barat sehingga menjadikan PSBB di Sumatera Barat banyak keganjilan sampai hari ini. Buktinya angkanya terus meningkat. Sekalipun secara teori orang-orang medis boleh saja mengatakan itu puncak dan segala macamnya, tapi kita lihat sehari-hari realitanya, ya, secara realita orang berkumpul, ya, berkumpul dalam artian begini, keluar rumah secara aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, Undang-Undang Karantina Kesehatan itu, PSBB itu kan ada berapa poin-poin besar di mana tempat-tempat tertentu itu dibatasi, seperti pasar, seperti misalnya masjid atau tempat-tempat ibadah dibatasi, tapi ini banyak yang tidak diindahkan karena memang ada pendapat-pendapat yang kontra. Menurut saya tidak penting pendapat kontra ini dikedepankan dulu. Yang perlu dikedepankan adalah kemaslahatan bersama. Dan kemudian ada pelarangan pembatasan keluar rumah. Kenapa? Karena memang pencegahan COVID ini adalah physical distancing, kan, atau social distancing. Nah, orang masyarakat banyak mengartikan bahwa ini adalah pelarangan keluar rumah. Sebenarnya begini, melarang itu adalah melarang aktivitas yang tidak penting keluar rumah sehingga COVID berpotensi untuk berkembang biak atau karena ini adalah
penyakit menular, ya menular dari manusia ke manusia. Nah, ini yang dicegah, Nah, artinya bukan kegiatan-kegiatan bekerja dan segala macam yang tidak bisa dipindahkan ke rumah itu yang dihentikan sebenarnya, tapi adalah kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Ini yang masih belum diindahkan. Kenapa? Karena mungkin penegakan hukum kita lemah. Nah, artinya apakah peningkatan angka ini itu kita melihat dua aspek. Apakah peningkatan angka ini karena banyak dilakukan uji spesimen, itu seperti yang dikatakan oleh gubernur, atau karena memang masyarakat tidak patuh terhadap aturan yang telah dibuat? Secara teori bisa saja yang pertama, tapi secara praktiknya implementasi ini, ya, bagaimana empiris dari sebuah normatif ini juga persoalan. Nah, ini yang bisa melakukannya tentu adalah pihak pemerintahan. Dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat, pemerintah daerah, bagaimana memperketat, nah penjagaan-penjagaan itu, kemudian ada sanksi-sanksi hukum terhadap ini, pelanggaran-pelanggaran ini. Apakah pendekatan secara normatif? Kalau memang pendekatannya secara pendekatan secara yang tidak melakukan penindakan itu, apakah itu sudah efektif? Nah, ini yang jadi persoalan. Misalnya begini, ketika kita dari Padang misalnya masuk ke Padang Panjang ada pengawasan, kemudian masuk ke tanah datar, ketatkah pengawasan? Nah, itu persoalannya. Artinya begini, orang-orang yang melintas masuk dan segala macam itu kan kita memang di situ perannya sebenarnya. Dan ini yang masih lemah pengawasan ini saya lihat. Nah, artinya kelemahan ini ada dua, yang saya sebutkan tadi. Pertama, penegakan hukum. Yang kedua, perilaku hukum masyarakat itu sendiri dan juga perilaku hukum penegak hukum itu sendiri. Begitu, Mas Dika. Oke. Kita masuk ke apa? Kami mencatat setidaknya selama masa pemerintah mengumumkan kasus ini pertama kali tanggal 26 Maret, kita mencatat ada 2 kasus yang cukup besar. Yang pertama, ditolaknya pasien di Bukit Tinggi yang mau melahirkan. Yang kedua, bayi yang di Pariaman, yang dirujuk ke rumah sakit, kemudian meninggal. Pertanyaannya adalah, apakah ini sesuatu yang wajar terjadi di era pandemi, atau Anda melihat hal lain? Jadi begini, dalam kondisi normal saya lihat masih ada persoalan-persoalan yang begini, apalagi dalam pandemik ini. Nah, ini persoalan edukasi ke masyarakat, dan kemudian ini adalah persoalan komunikasi. Persoalan komunikasi antara perujuk dengan yang dirujuk. Artinya begini, rumah sakit yang merujuk, nah itu kan harus memastikan tempat yang dirujuknya itu ini rumah sakit penuh atau tidak. Ini kan punya tanggung jawab hukum yang merujuk ini sebenarnya. Nah dia harus memastikan, dia harus menghubungi pihak rumah sakit, ini ada rujukan dan ketika sudah oke, nah baru dirujukkan begitu. Nah, kemudian sampai di rumah sakit itu kayak kasus kemarin itu, ya mungkin saja begini ya, kemudian rumah sakitnya penuh. Nah, itu kan ada beberapa kemungkinan menurut saya, ada beberapa indikator yang mempengaruhinya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa itu terjadi. Kenapa? Komunikasi antara rumah sakit yang merujuk kepada yang dirujuk itu tidak komunikatif. Dan kemudian bisa jadi di rumah sakit tersebut juga tidak komunikatif dengan pasien, komunikasi yang komunikatif menurut saya, sehingga komunikasi tidak bisa cair ketika itu. Dan ini sebelum COVID ini sudah ada terjadi sebenarnya, karena memang jarak, kalau menurut saya begini, secara sosiologinya begini, jarak intelektual dalam hal medis ini antara masyarakat dengan medis itu sangat jauh menurut saya, sehingga masyarakat banyak tidak memahami apa hak mereka, apa kewajiban mereka, dan kemudian ketidaksamaan ini yang kemudian menjadi konflik di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, dan kemudian persoalan mental orang-orang rumah sakit juga dipertanyakan soal ini. Kenapa? Karena begini, dalam medis itu orang tidak tahu kan. Masyarakat ini cenderung lemah begitu. Lemah dalam arti begini, dia tidak tahu kapan dia sakit, di mana dia sakit, apa diagnosisnya, kemudian apa tindakan, kemudian apa alternatif. Yang bisa tahu atau yang mengetahuinya adalah orang medis itu sendiri.
Nah, bayangkan kalau seandainya ketemu dengan orang medis yang mentalnya tidak bagus. Ini juga persoalan sebenarnya. Nah, sebenarnya itu tidak patut terjadi. Nah, penolakan seperti ini kenapa terjadi? Nah, kalau seandainya rumah sakitnya penuh dan segala macam lalu dirujuk kembali, kan secara hukum, gugurlah tanggung jawab hukum rumah sakit. Tapi kalau ketika dia tidak punya solusi, menolak begitu saja sebenarnya, itu adalah itu tidak dibolehkan dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 bahwa rumah sakit bahwa rumah sakit atau dokter atau pimpinan rumah sakit tidak boleh menolak pasien pada kondisi darurat pada tindakan pertama. Nah, kemudian kalau dia jatuh sakit sepulang dari itu, kemudian dia meninggal, maka sanksi pidananya naik menjadi 10 tahun dan segala macam. Apa yang harus dibenahi supaya persoalan ini, pandemi udah masuk ke 3 bulan di Sumatera Barat, masuk ke 2 bulan di Sumatera Barat, dan belum ada tanda-tanda kurvanya menurun. Apa yang harus dibenahi oleh apakah itu rumah sakit atau masyarakat supaya kejadian-kejadian ini tidak berulang lagi di masa yang akan datang? Pandemi COVID-19 telah memperlihatkan sistem-sistem kesehatan di seluruh dunia atau betapa lemahnya sistem kesehatan di beberapa negara di dunia atau lebih dari 200 negara. Dan kemudian pandemi COVID-19 juga memperlihatkan kepada kita bahwa regulasi kesehatan di banyak negara di dunia begitu lemah. Artinya tidak bisa melindungi orang banyak. Nah, ini yang perlu diperbaiki bersama. Kalau kita lihat lemahnya Indonesia, ya Indonesia lemah soal ini. Dalam kondisi normal saja dia tidak siap. Nah, apalagi dalam kondisi wabah seperti ini yang dianggap bencana seperti ini secara undang-undang kan. Nah, artinya negara memang tidak siap untuk itu. Nah, dan seluruh negara sebenarnya di dunia secara internasional, WHO pun kalang kabut soal ini. Seluruh negara sekarang sedang aktif-aktifnya mencari jalan keluar dari persoalan ini, baik secara medis maupun secara regulasi tentang kesehatan. Tapi setidaknya hal-hal yang ada atau apa-apa yang berlaku di selama COVID ini kemudian akan mengantarkan masyarakat kita kepada sebuah kebiasaan atau budaya baru terhadap kesehatan, terutama di negara dunia ketiga seperti kita ini, misalnya. Ya, budaya cuci tangan, dan kemudian budaya sadar kesehatan, dan kemudian pentingnya kesehatan, dan kemudian ini juga masukan kepada para pemimpin kita. Nanti kan mau pilkada ini kan, mau pilkada, walaupun pilkada itu ditunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau bisa, persoalan kesehatan ini adalah salah satu persoalan yang dipandang, ya, bagaimana negara, bagaimana pemimpin memandang kesehatan itu penting, seperti penting yang dibicarakan dalam undang-undang. Nah, artinya ini masuk ke bahan kampanye mereka, masuk ke debat kandidat, dan kemudian ini yang bisa dilihat oleh orang banyak nantinya. Bagaimana seorang pemimpin menyiapkan sebuah strategi atau sistem kesehatan atau teknologi kesehatan untuk menjamin salah satu hak dasar manusia, yaitunya kesehatan. Kenapa? Karena menurut saya ini penting. Dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 itu dikatakan bahwa kesehatan itu, sehat itu adalah kondisi seseorang sehat secara jasmani, secara rohani, dan kemudian sosial ekonomi atau sesuatu yang menghalangi seseorang untuk hidup produktif. Nah, artinya begini, hukum kemudian ada regulasi soal itu, namanya hukum kesehatan, kan begitu. Nah, kenapa begitu penting ini diatur? Ya karena memang kesehatan itu tujuannya kan, cita-citanya atau politik hukumnya itu adalah kesejahteraan. Ya, kemudian mengangkat harkat derajat manusia, sehingga penting dia diatur. Dan kemudian kesehatan ini adalah salah satu hak dasar manusia yang tidak boleh dikurangi apapun itu, kecuali memang melanggar hak asasi orang lain atau kepentingan umum. Yang jelas kesehatan itu bukan segala-galanya, tapi kalau manusia tidak sehat, mereka bisa apa? Nah,
Seseorang ketika dia sakit, dia tidak akan produktif. Saya percaya, kita harus percaya itu, bahwa kalau misalnya seseorang mengalami sakit non bedah misalnya, atau tulang misalnya, penyembuhannya 6 bulan misalnya. Nah, ketika 6 bulan itulah seseorang, selama rentang waktu 6 bulan itulah seseorang tidak bisa produktif. Nah, inilah pentingnya. Nah, hari ini kita lihat, pandemik ini, kita lihat, ini bukan persoalan sektor kesehatan saja, tapi juga sektor ekonomi. Nah, sektor ekonomi. Nah, dan kemudian beberapa sektor lainnya lumpuh. Berarti itulah pentingnya kesehatan. Nah, artinya ini adalah pelajaran berharga bagi pemerintah. Ini harus jadi notis, baik pemerintah maupun masyarakat. Kenapa? Karena undang-undang juga begitu. Ya, tidak mungkin pemerintah saja tanpa dukungan dari masyarakat. Nah, perilaku masyarakat, kemudian penegakan hukum, kemudian keseriusan pemerintah dalam hal ini, mulai dari pemerintah pusat sampai ke kabupaten kota, sampai ke negari atau desa. Nah, kita lihat sekarang ini, siapa yang serius mengurus sebenarnya? Siapa yang serius mengurus ini? Ya, banyak orang, banyak rumah sakit atau banyak pemerintah sekarang mencari pola yang pas ya, bagaimana menangani masalah kesehatan ini. Oke, menarik. Pak Dezo, ini juga terjadi di Sumatera Barat selama pandemi virus corona ini. Ada orang yang menolak untuk dilakukan tes swab. Itu terjadi di Pasaraya misalnya hari Senin kemarin, pedagang di sana menolak untuk melakukan tes swab. Ada beberapa kasus juga yang melarikan diri dari rumah sakit. Nah, menurut Pak Dezo, kenapa ini bisa terjadi? Ini soal perilaku. Perilaku itu boleh jadi karena memang kurangnya edukasi. Pentingnya hidup sehat. Nah, selama ini bahwa upaya promotif dari sudut kesehatan, upaya promosi kesehatan, kemudian upaya edukasi kesehatan, dan kemudian upaya preventif selama ini ada yang tidak sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat menganggap itu tidak penting. Mungkin saja dia beranggapan bahwa ini menghalangi saya untuk beraktivitas, atau menurut mereka ini adalah sebuah aib. Nah, untuk mendudukkan pola pikir masyarakat ini, dan kemudian perilaku ini kan tanggung jawab negara sebenarnya. Nah, kita harus jujur bahwa perilaku kita dalam hal kesehatan, kita memang kurang, apalagi di Sumatera Barat. Nah, kenapa? Karena mungkin pemahaman. Seseorang bisa dapat hidayah dan pemahaman itu dipertandakan bisa dilihat dari perilaku dia. Nah, kurangnya pemahaman itu kenapa? Ini persoalannya. Kenapa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ini? Terutama COVID ini kan membahayakan dirinya, juga membahayakan orang lain. Nah, pertanyaannya itu, ini kan berbahaya kalau mereka tidak melakukan swab, sementara pemerintah sudah mengatakan klasternya bisa jadi ke arah sana. Nah, tidak melakukan, di samping perilaku masyarakat yang lemah, di samping perilaku masyarakat yang lemah terhadap ini, nah menurut saya penegakan hukum di sini sangat penting. Kenapa? Karena secara normatif, ya kan, PSBB ini kan sudah imperatif, artinya sudah harus ditaati. Dan ini sifatnya memaksa, mengikat dan memaksa. Kalau begini sudah mengikat dan memaksa, tentu harus ada sanksi hukum. Mereka yang menolak di karantina itu kan sudah ada. Sudah ada sanksinya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Sanksi hukum sebenarnya. Kalau pemerintah tidak melakukan upaya hukum terhadap kasus-kasus yang seperti ini, risikonya kan juga berbahaya. Dia bisa menularkan ke orang lain juga. Kalau pemerintah tidak memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan upaya pemaksaan terhadap orang-orang yang tidak mau melakukan swab. Ya justru itulah pentingnya, karena dalam hukum itu saya sebutkan tadi, yang pertama itu adalah normatif, yang kedua itu adalah normatif atau substansi hukum, yang kedua adalah struktur hukum. Struktur hukum inilah yang bekerja. Nah, ini persoalan di negara kita, dimanapun penelitian, persoalan hukum kita adalah lemahnya penegakan hukum, pasti seperti itu. Nah, inilah dituntut, ya. Kalau sebelum PSBB ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah bingung mau melakukan apa, payung hukumnya apa. Sekarang sudah ada payung hukum. Pendekatan, misalnya sekarang dilakukan pendekatan persuasif, ini perlu dikaji, perlu dievaluasi. Pendekatan secara persuasif ini
bisa menekan angka COVID tidak, atau bisa menurut saya tidak bisa. Menurut saya sudah saatnya kita melakukan penegakan hukum, bukan lagi langkah persuasif itu, tapi memperketat sanksi hukum bagi mereka yang melanggar. Nah, kenapa? Karena setiap hari bisa kita lihat, kan? Setiap hari bisa kita lihat. Makin ini sudah periode kedua PSBB. Nah, perubahannya tidak ada. Perubahan perilaku saya tidak lihat. Nah, orang tidak jerah. Kenapa? Mungkin saja mereka sudah bosan di rumah, ya kan? Nah, kalau seperti ini, pemerintah harus melakukan inovasi-inovasi terbaru dalam penanganan COVID ini. Saya juga ingin masuk ke PSBB itu. Ini sudah jilid kedua. Kalau kita rilis ke awal, pertama kali yang PSBB itu diumumkan di awal-awal April. Sementara waktu itu Payakumbuh sudah melakukan lockdown, istilahnya lockdown ya, atau mungkin juga PSBB tanpa ada koordinasi dengan daerah. Dari 19 kabupaten kota, ada 2 waktu itu yang melakukan lockdown atau PSBB, Payakumbuh sama Bukit Tinggi. Sementara belum ada keputusan dari gubernur. Menurut Pak Dezo, apakah di Sumbar ini penanganan wabah COVID ini kita sendiri-sendiri tidak ada koordinasi dengan daerah dan itu berjalan sampai hari ini, atau kita sudah berada di rel yang benar? Begini, secara umum hierarki perundang-undangan menurut saya dalam hal ini sudah terpenuhi secara umum ya, garis besar sudah terpenuhi. Kenapa? Karena memang pemerintah Sumatera Barat patuh terhadap perintah pusat. Kenapa? Karena memang kewenangan ini adalah secara undang-undang ditentukan oleh pusat. Sekalipun menentukan daerah dia, satu daerah itu zona merah, zona hijau, zona oranye itu adalah daerah setempat atau provinsi dan kabupaten kota. Kenapa? Karena memang mereka lah yang mengerti kondisi daerah mereka. Kemudian mereka mengajukannya ke pusat. Nah, Menteri Kesehatan nanti akan mengeluarkan bahwa dia daerah ini PSBB atau tidak. Nah, itu sudah dilakukan. Cuman dalam implementasinya, kan ada Dasolen dan Dasen itu ya. Dalam implementasinya kadang-kadang ini yang kaku. Kadang-kadang ini yang kaku menurut saya. Orang mencampur adukan antara lockdown dengan PSBB, kemudian karantina wilayah. Ini adalah hal yang berbeda. Itu yang harus dipahami. Dalam Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2018 itu sudah ada bahwa kalau karantina wilayah itu berbeda dengan pembatasan sosial berskala besar, di mana pembatasan skala besar ini yang ditutup itu adalah fasilitas pendidikan, fasilitas umum, kemudian tempat ibadah dipindahkan ke rumah, sementara pasar tetap buka. Kenapa pasar tetap buka? Karena pasar itu adalah salah satu garda terdepan juga pasar itu untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, dan itu belum mungkin dipindahkan ke rumah kecuali online dan segala macamnya. Tapi kan sudah bisa disiasati. Tapi kalau memang ada pasar tradisional, tetap mengikuti alur-alur protokol kesehatan, jaraknya 1,5 meter, kemudian pakai masker, dan kemudian pergi ke pasar setelah terpenuhi kebutuhan langsung pulang, tidak kemana-mana. Tapi praktiknya masih saja penuh keganjilan. Kenapa? Karena memang kadang-kadang tidak kita lihat ada pihak terkait di sana untuk melakukan penegakan hukum di sana. Kenapa? Karena memang masyarakat butuh itu hari ini. Jepang sekalipun seperti negara Jepang, orang yang sudah patuh perilakunya untuk taat itu sudah bagus menurut saya. Di tempat parkir itu masih ada petugas kan yang menjaga parkiran itu. Ya, yang mungkin saja di garis itu terlampaui banyak sedikit diperbaiki. Nah, apalagi kita kondisi masyarakat kita hari ini, kita tidak memungkiri, kita memang tidak menafikan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang berbudaya, beragama, tapi kita sudah lihat selama PSBB ini bagaimana repotnya kita, ya kan? Bagaimana iman seseorang diuji, budaya seseorang diuji. Saya percaya bahwa agama, kemudian budaya itu panduan moral, tapi percaya saja menurut saya tidak cukup tanpa penegakan hukum. Dan kemudian
instruksi gubernur ke wali kota atau bupati yang kemudian otomatis menjadi kepala satgas, ketua satgas itu ya. Kemudian sampai ke bawah itu koordinasinya harus jelas. Nah, seperti misalnya di Kota Padang. Kota Padang itu persoalan KTP ini kan dipersoalkan hari ini. Masuk Kota Padang pakai KTP dari Solo dan segala macamnya, itu jadi ribut. Padahal wali kotanya sudah mengatakan tidak pakai tidak ada seperti itu. Tidak ada aturan seperti itu, tidak ada KTP seperti itu. Pernah diusulkan sebelumnya, tetapi tidak disepakati oleh daerah-daerah tetangga, kabupaten kota tetangga dari Kota Padang itu sendiri, artinya tidak berlaku. Tapi di posko-posko itu jadi persoalan. Nah, ini kemudian menghabiskan energi. Menghabiskan energi. Oke. Terakhir Pak Dezo, apakah kita sudah di jalan yang benar untuk mencegah virus ini? Dan apa yang harus diperbaiki? Nah begini, kalau seandainya PSBB ini adalah langkah terbaik, ya dari sudut ekonomi dan kemudian geografis dan kemudian kondisi Indonesia, ya kan semua negara itu kan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Makanya pemerintah punya warna tersendiri untuk PSBB ini. Kalau memang ini adalah jalan yang terbaik PSBB ini, yang perlu kita lakukan itu adalah pertama sebagai masyarakat adalah tingkat kesadaran kita harus kita perbaiki. Kita harus jujur-jujur. Sebagai pasien kita harus jujur kemana kita tadi, kemudian kita dari daerah mana. Yuk ikuti protokol kesehatan itu. Dan kemudian kepada pemerintah, kalau penegakan hukumnya tidak jalan, menurut saya PSBB ini redundan, sia-sia. Tidak cukup dengan himbauan saja menurut saya. Jadi yang paling diperbaiki di masa PSBB ini penegakan ya? Penegakan yang paling besar kita. Penegakan hukum. Dan ya, untuk mengubah perilaku masyarakat, penegakan hukum. Oke, terima kasih Pak Dezo sudah bergabung di channel YouTube klikpositif.com. Ya. Semoga apa yang disampaikan menginspirasi kita semua dan kita sama-sama berharap wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa.